Adrian Wibowo kini akhirnya sudah eligible untuk bisa membela skuad Garuda menjelang tim Merah Putih melawan Timnas Lebanon. Langkah tepat Patrick Kluivert mencoret 6 pemain menjelang laga kedua di FIFA Matchday ini kini menjadi sorotan. Calon lawan Timnas Indonesia di putaran keempat di Arab Saudi nanti kini berhasil membawa pulang trofi Piala Raja. Thailand setelah menang tipis di partai final. Ramai soal Gerald Van Burg yang tidak takut timnya melawan Timnas Korea Selatan menjelang laga. Terakhir grup J kualifikasi Piala Asia U23 ini. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Irak kini sukses menorehkan prestasi gemilang dengan menjuarai Piala Raja Thailand 2025, di mana partai final itu digelar di Kanchanaburi Province Stadium pada Minggu malam kemarin. Dalam laga itu, Timnas Irak mengandaskan perlawanan tuan rumah dengan skor tipis 1-0. Ya, diketahui pertandingan itu berlangsung sengit sejak awal laga dimulai. Meskipun kedua kubu menciptakan sejumlah peluang, namun di babak pertama berakhir tanpa gol. Intensitas permainan meningkat di paruh kedua. Hal itu ditandai dengan keluarnya 7 kartu dari wasit, 4 untuk Thailand dan 3 bagi calon lawan skuad Garuda nanti. Gol penentu kemenangan Timnas Irak kemudian hadir di menit ke-75 lewat aksi Muhammad Ali yang memanfaatkan umpan matang rekannya. Drama kemudian semakin panas setelah bek Persib Bandung yaitu Frans Putros menerima kartu kuning kedua di menit ke-77. Lalu ketegangan belum berhenti di situ, di mana pada masa injury time, tepatnya di menit ke-90+6, wasit kembali mengeluarkan kartu merah. Namun kali ini untuk sang pencetak gol. Meskipun Irak harus mengakhiri laga dengan 9 pemain, namun Timnas Thailand gagal memanfaatkan situasi hingga peluit panjang berbunyi. Ya, sebelumnya Timnas Thailand melaju ke final setelah menundukkan Fiji dengan skor 3-0. Sementara Timnas Irak melangkah setelah menyingkirkan Hong Kong dengan ekor akhir 2-1. Gelar ini menjadi modal berharga bagi Timnas Irak yang juga akan menjadi lawan berat bagi Timnas Indonesia di grup A kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Arab Saudi. Tentu bagi skuad Garuda, performa Timnas Irak di turnamen kali ini bisa menjadi catatan penting menjelang pertemuan mereka di ajang kualifikasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini memberikan update terbaru soal proses pemain barunya di Timnas Indonesia yaitu Adrian Wibowo. Ya, Adrian Wibowo diketahui saat ini sudah bergabung dan mengikuti pemusatan latihan skuad Garuda di Surabaya, di mana ia langsung memenuhi panggilan skuad tim Merah Putih di jeda FIFA Matchday saat ini. Ya, sejak beberapa waktu yang lalu, Adrian Wibowo diketahui sudah terlihat berada di Surabaya menjelang pertandingan melawan Timnas Taiwan. Namun ia kala itu belum masuk ke dalam daftar susunan pemain ketika skuad tim Merah Putih menghadapi Timnas Taiwan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Lantas bagaimana sebetulnya status pemain yang kini menjalani karir di Major League Soccer itu? Ya, dalam hal ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun langsung memberikan update terbaru soal proses sang pemain. Menurutnya, Adrian Wibowo kini dipastikan sudah mendapatkan izin resmi dari Federasi Sepak Bola Amerika Serikat untuk membela skuad Garuda. Erick Thohir menyampaikan bahwa surat resmi dari USSF diterima pada Sabtu pagi kemarin dan kini PSSI tinggal menunggu konfirmasi terakhir dari FIFA. Adrian sudah mendapatkan persetujuan dari USS. Langkah berikutnya adalah surat FIFA agar ia bisa tampil untuk Timnas Indonesia, terang Erick Thohir. Ya, kemudian yang terbaru lagi, tepat setelah skuad Garuda selesai menjalani pemusatan latihan semalam, Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali memberikan kabar terbarunya soal proses Adrian Wibowo, di mana ia mengatakan bahwa surat persetujuan yang ditunggu-tunggu dari FIFA telah diterimanya dan FIFA dengan terbuka menyetujui Adrian Wibowo membela skuad Garuda. Alhamdulillah surat dari FIFA-nya sudah dari Amerika juga sudah clearance, jadi semuanya sudah komplit. Mudah-mudahan bisa memperkuat tim juga untuk hari ini dan kedepannya, ungkap Erick Thohir. Yaitu artinya saat ini Adrian Wibowo sudah eligible untuk membela skuad Garuda. Tentunya ini juga menjadi kabar baik bagi para penggemar skuad Garuda yang saat ini sudah menantikan debutnya bersama skuad tim Merah Putih apabila diberikan kesempatan bermain. Ya, sebelumnya Patrick Kluivert memang juga sudah memberi kode soal debut Adrian Wibowo di pertandingan melawan Lebanon. Patrick Kluivert menyebutkan bahwa di pertandingan ini akan menjadi peluang debut bagi satu pemain barunya lagi. Namun peluang debut pemain baru yang dimaksud oleh sang pelatih kurang jelas siapa. Namun banyak yang mengira bahwa pemain yang dimaksud Patrick Kluivert adalah Adrian Wibowo. Ya, peluang Adrian untuk menjalani debut di saat Timnas Indonesia kontra Timnas Lebanon memang cukup terbuka. Hal itu pula yang menjadikan Patrick Kluivert sengaja memanggil Adrian ke tim senior untuk FIFA Matchday ini. Kami menemukan bahwa Adrian adalah salah satu pemain berbakat
Jadi, kita juga harus berusaha, saya pikir, untuk memberdayakan dan mendorong mereka, para pemain itu, untuk bergabung dengan tim nasional, ujar Patrick Kluivert. Pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert kini dipastikan akan melakukan perampingan timnya sebelum menghadapi timnas Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, di mana Patrick Kluivert akan mencoret 6 pemainnya demi memenuhi regulasi yang hanya mengizinkan 23 nama pemain untuk masuk ke dalam daftar resmi skuadnya. Meskipun berstatus laga persahabatan, namun duel ini termasuk ke dalam agenda FIFA Match A. Itu artinya, setiap tim hanya diperbolehkan membawa 23 pemain dengan maksimal 6 pergantian di sepanjang pertandingan. Ya, saat ini timnas Indonesia dihuni oleh 29 pemain. Hal itu termasuk 3 wajah baru yaitu Miliano Jonathans, Adrian Wibowo, dan juga Marouzi Zylstra. Jumlah ini sebenarnya bisa menjadi 30 pemain jika sosok Maes Hilgers tidak batal bergabung. Maka dengan kondisi tersebut, Patrick Kluivert harus memangkas 6 nama dari skuadnya. Hal itu salah satu yang berpotensi masuk ke dalam daftar pencoretan pemain diprediksi adalah Marcelino Ferdinand. Ya, sebelumnya di dalam kemenangan 6-0 atas timnas Taiwan, gelandang berusia 20 tahun itu dinilai bermain terlalu individualis. Di mana saat itu ada momen ketika Marcelino memilih menembak dari sudut sempit, padahal Marouzi Zylstra berada di dalam posisi lebih menguntungkan di depan gawang. Dalam hal ini, keputusan tersebut dinilai merugikan tim dan bisa menjadi alasan Patrick Kluivert untuk mempertimbangkannya. Ya, selain Marcelino, kini ada 5 pemain lain yang disebut-sebut juga berpeluang dicoret. Di mana dari nama-nama 5 pemain tersebut yang diprediksi akan dicoret adalah Yance Sayuri, Iji Maulana Fikri, Stefano Lillipali, Jordi Amat, dan juga Shane Patinama. Ya, bagian Sayuri dan juga Shane Patinama, persaingan di posisi mereka cukup ketat. Di mana di posisi tersebut ada Calvin Verdong serta Nathan Chu Aon yang bisa diturunkan sebagai bek sayap. Sedangkan di posisi Iji Maulana Fikri yang berposisi di winger kanan, kini ia mendapatkan pesaing baru seperti Miliano Jonathans dan juga Jakob Sayuri. Lalu di sektor sayap kiri ada Roknar Oratmangoen dan juga Adrian Wibowo yang menjadi ancaman serius bagi Stefano Lillipali. Sedangkan di lini belakang, trio Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner masih menjadi pilihan utama. Belum lagi ada Kevin Dix, Sandy Walsh, dan juga Calvin Verdong yang fleksibel bermain sebagai bek tengah, sehingga nama Jordi Amat diprediksi akan dicoret. Dengan daftar di atas, maka Patrick Kluivert diprediksi hanya akan membawa pemain yang benar-benar sesuai dengan skemanya nanti. Ya, dalam hal ini tentu menarik menantikan kabar lanjutan soal nama-nama pemain yang berpotensi tidak masuk ke dalam DSP sang pelatih. Namun tentunya apapun dan seperti apapun keputusan sang pelatih nanti, perlu kita dukung secara seksama agar skuad Garuda bisa terus tampil maksimal sesuai dengan harapan bersama pula nantinya. Pelatih timnas Indonesia U23 yaitu Gerald Van Berg kini menegaskan bahwa dirinya tidak takut untuk menghadapi Korea Selatan di laga penentuan kualifikasi Piala Asia U23 ini. Menurutnya, ia pernah menghadapi berbagai tantangan hingga berhasil menjuarai Liga Champions. Anda tahu, saya tidak peduli tentang apa yang dikatakan pelatih lain. Anda tahu, saya benar-benar tidak peduli. Jika mereka adalah pelatih terbaik, maka mereka seharusnya berada di tim nasional di suatu tempat. Jadi saya tidak peduli, kata Gerald Van Berg. Ia mantan pemain yang pernah mengangkat trofi Liga Champions bersama PS. Eindhoven itu pun menegaskan bahwa pengalamannya tidak membuatnya gentar menghadapi tim manapun, termasuk Korea Selatan. Yang kami coba lakukan adalah memenangkan setiap pertandingan, dan apakah itu pelatih dari Korea Selatan atau bukan, saya tidak peduli. Anda tahu, bagi saya ini bukan pertama kalinya, kata Gerald Van Berg. Saya sudah memenangkan Liga Champions. Semuanya, saya tidak memikirkan pelatih Korea Selatan, saya memikirkan tim saya. Itulah yang saya pikirkan, dan saya menghormati Korea Selatan. Tetapi saya fokus pada tim saya, jadi saya tidak peduli tentang itu, ucap Gerald Van Berg menambahkan. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini, dan salam olahraga.